Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak kelas 3A yang dirahmati Allah SWT, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, setelah pembelajaran tahfidz untuk kali ini mari kita melanjutkan pendalaman materi tema 8 subtema 3 tentang aku suka bertualang. Jadi anak-anak semuanya, untuk hari ini SPDP kita gabung dengan tema dan kemudian nanti semoga saja untuk bahasa Jawa bisa kita ajarkan kepada anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, kita pelajari pendalaman materi tema 8 subtema 3 tentang aku suka bertualang. Pembelajaran subtema 3 aku suka bertualang, pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Jadi di tema 8 subtema 3 ini tentang rambu-rambu lalu lintas ya anak-anak semuanya, nanti bisa dipelajari di buku, kemudian nanti Pak Guru kirim buku tema 8 subtema 3. Rambu perintah berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Semua rambu lalu lintas di jalan raya berguna bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan. Berikut contoh rambu perintah. Wajib belok kanan, kemudian kecepatan maksimum 60 km per jam. Kemudian wajib masuk ke jalur kiri. Jadi ketika anak-anak mungkin jalan-jalan, maka ketika tanda biru itu pasti contoh rambu perintah. Muatan matematika, cara mengumpulkan data, dan ini anak-anak semuanya kita mengumpulkan data dan membuat diagram. Data adalah catatan informasi mengenai suatu hal, misalnya data jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 3. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Berikut beberapa cara pengumpulan data. Jadi diperhatikan ya anak-anak semuanya. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Artinya anak-anak ketika akan mencari data maka melakukan wawancara. Pewawancara itu adalah anak-anak semuanya, narasumber adalah yang dimintai keterangan. Kemudian pengamatan langsung, jadi tidak harus wawancara, misalnya mengamati secara langsung. Kemudian menyebarkan kuesioner atau menyebarkan angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tentang suatu hal yang harus diisi atau wajib atau dijawab oleh responden. Jadi anak-anakku semuanya, misalnya dengan teman-teman kalian anak-anakku membuat pertanyaan yang diberikan kepada teman-teman kalian untuk dijawab. Itu juga teknik pengumpulan data. Menghias gambar dengan unsur rupa. Unsur rupa digunakan untuk menyusun karya, salah satunya karya dekoratif. Unsur rupa terdiri atas titik, garis, bidang, dan warna. Ini ada titik, ada garis, kemudian ada bidang. Bidang itu ada segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya. Keempat unsur rupa tersebut juga dapat digunakan untuk menghias gambar berupa bidang lain yang lebih besar. Cara menghiasnya yaitu dengan menghiasi bidang yang lebih besar dengan unsur rupa. Unsur rupa tadi nih. Nah sekarang tugasnya kalian, silahkan kalian hias gambar mobil yang ada di buku tema halaman 120. Nah, nanti Pak Guru kirim, bisa kalian print kemudian diberi warna atau menggambar sendiri dengan teknik menjiplak atau mencontoh.
Pembelajaran muatan KD.1 PPKN dan 4.1. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Kalau subtema 2 kemarin tentang makna lambang sila Pancasila dari sila 1 sampai ke sila kelima. Nah, sekarang makna Bhinneka Tunggal Ika yang ada di burung Garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama. Ini termasuk melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, Indonesia Raya. Membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan agama. Nah, jadi ketika kita membantu teman, membantu sama itu tidak memandang perbedaan suku, bangsa, dan agama. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Kalau tadi rambu perintah, ini di pembelajaran 2 tentang rambu peringatan. Jenis rambu lalu lintas yang lain yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan dipasang di jalan raya sebagai peringatan bagi para pengguna jalan. Rambu peringatan memiliki latar berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam. Contoh, ini penyempitan jalan, kemudian tikungan ke kiri, jalan licin, jalan menurun, jalan tanjakan, dan lain sebagainya. Warna dasarnya kuning. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu larangan. Selain rambu perintah dan juga rambu peringatan, ada juga rambu larangan. Rambu larangan dipasang sebagai tanda hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Larangan ini diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban jalan raya. Rambu larangan memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Ini larangan mendahului, kemudian dilarang berhenti, dilarang parkir ya. Ini mungkin anak-anak sudah familiar dengan rambu-rambu seperti ini. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram akan memudahkan pembaca memahami informasi dari data tersebut. Perhatikan contoh berikut. Banyak siswa laki-laki yang ikut kemah. Banyak siswa perempuan yang ikut kemah. Jadi banyak siswa laki-laki yang ikut kemah itu 10. Kemudian banyak siswa perempuan yang ikut kemah adalah 8. Jadi dari diagram di samping dapat kita peroleh informasi sebagai berikut. Banyak siswa laki-laki kelas 3 yang mengikuti kemah ada 30 siswa. Banyak siswa perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah ada 8 siswa. Jadi kalian bisa melihat dari warna ya, dari warna. Ini juga dari warnanya. Itu dari ketika melihat jumlah atau diagram untuk mengetahui jumlah dari diagram. Kemudian selanjutnya jumlah laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah 10 ditambah 8 sama dengan 18. Jadi ditambahkan, kalau ditanyakan jumlah semuanya maka 10 ditambah 8 ya kan sama dengan 18. Ini untuk mencari. Kemudian selisih atau beda banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 3 yang mengikuti kemah adalah, untuk selisihnya biasanya jumlah banyak dikurangi jumlah yang sedikit. Maka di sini 10 anak laki-laki ini kemudian dikurangi 8. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 2. Jadi selisih banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 2 anak. Menggambar dekoratif.
Menggambar dekoratif diawali dengan menggambar sebuah bidang yang berukuran besar. Tadi ada garis, kemudian ada titik, dan juga ada bidang. Setelah itu di dalam gambar bidang tersebut digambarkan lagi unsur-unsur serupa yang berukuran lebih kecil. Nah, sekarang nanti kalian bisa menggambar dekoratif sebuah kereta api di halaman 134. Kemudian nanti kalian warnai agar menjadi gambar yang bagus. Manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Muatan pembelajaran PKN KD 3.1. Setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing sehingga menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita kaya dengan segala budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Nah, ayo misalnya sebutkan manfaat keberagaman di lingkungan sekolahmu. Kalau di lingkungan kita kan ya keberagamannya cuma berbeda kesukaan, kegemaran dan lain sebagainya. Suku bangsa masih sama, suku Jawa. Menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk. Jadi selain ada rambu larangan, rambu perintah dan juga rambu tadi, itu juga ada rambu petunjuk. Pengguna jalan raya harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Rambu petunjuk digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju atau penunjuk arah. Perhatikan contoh rambu berikut. Di sini ada ranjang dan juga tanda tanda kesehatan. Rambu petunjuk rumah sakit didesain berbentuk kotak dan warna dasar biru. Rambu tersebut memuat gambar tempat tidur berwarna putih serta gambar palang merah. Pada rambu petunjuk rumah makan terdapat gambar garpu dan sendok berwarna hitam dengan warna dasar putih dan pinggiran biru. Masih ada yang lain ya, misalnya ada masjid, pom bensin, UGD, IGD dan lain sebagainya. Nah, perhatikan contoh rambu petunjuk berikut. Ini rambu biasanya dipasang sebelum ada traffic light atau lampu merah. Untuk rambu petunjuk arah berwarna dasar hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Warna dasar hijau dan penunjuknya adalah putih. Menemukan informasi tentang rambu lalu lintas dari teks percakapan. Informasi tentang rambu-rambu lalu lintas dan rambu petunjuk dapat kita peroleh dari teks percakapan. Setelah membaca teks percakapan, kamu dapat menjelaskan makna dari beberapa rambu lalu lintas dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Balik kanan semuanya, silahkan nanti kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku tema halaman 143. Menyajikan data dalam diagram. Ingat, data yang telah dikumpulkan lebih mudah dibaca jika disajikan dalam diagram. Perhatikan contoh yang menyajikan data dalam bentuk diagram berikut. Tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Biru 8, hijau 10, kuning 6, merah 9, putih 8. Perhatikan banyak setiap data, warnailah diagram sesuai banyaknya data. Perhatikan contoh cara menyajikan data dalam bentuk diagram berikut. Data pada tabel sebelumnya dapat disajikan dalam diagram seperti berikut. Biru 8 jadi 1 sampai dengan 8 kotak. Hijau 10 berarti sampai 10 kotak. Kuning 6 berarti sampai kotak nomor 6. Merah 9 berarti sampai dengan kotak nomor 9. Putih 8. Nah, ini sampai dengan nomor 8.
menyikapi keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di sekolah mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan keterampilan justru menjadikan kegiatan bertambah baik karena antar teman dapat saling mengisi kekurangan atau kelebihan. Menceritakan rambu lalu lintas dari gambar seri. Ya, kita dapat membuat cerita dari rangkaian gambar yang berisi rambu-rambu lalu lintas. Untuk dapat menceritakannya, kita perlu mengamati gambar dengan seksama. Jadi di buku tema ada gambar itu ya, nanti bisa dipelajari ya anak-anak semuanya untuk membuat cerita. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Menafsirkan data berarti mencari informasi lebih lanjut atau informasi yang tersirat dari data yang disajikan. Perhatikan gambar yang diagram banyak data kecakapan khusus yang dimiliki oleh 4 anggota pramuka berikut. Komang 6, Dedi 8, Fitri 8, Dayu 10. Dari diagram tersebut kita dapat mengetahui Komang memiliki 6 tanda kecakapan, Dedi memiliki 8 tanda kecakapan, Fitri mempunyai 8 tanda kecakapan, kemudian Dayu memiliki 10 tanda kecakapan. Kita juga dapat menggali informasi lain dari diagram tersebut seperti berikut. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling sedikit adalah Komang. Siswa yang memiliki tanda kecakapan paling banyak adalah Dayu. Selisih tanda kecakapan yang dimiliki Dayu dan Fitri adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 2. Jumlah tanda kecakapan yang dimiliki keempat siswa adalah 6 tambah 8 tambah 8 dan tambah 10 sama dengan 32. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk mewujudkan persatuan bangsa dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, nilai-nilai luhur seperti sikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah harus dilestarikan agar persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Nah, anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kali ini, dan tugas yang terakhir adalah kalian kerjakan soal yang ada di buku temamu halaman 156. Nanti Pak Guru kirim ya buku temanya, jangan lupa untuk dibaca dan juga dikerjakan tugas-tugasnya. Demikian anak-anak semuanya untuk pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.